Hai semuanya, balik lagi sama aku Oka. Dan aku bakal lanjut lagi baca buku Harry Potter dan Piala Api dan Goblet of Fire. Chapter 11, Di atas Hogwarts Express. Suasana diliputi kesuraman akhir liburan ketika Harry terbangun keesokan harinya. Hujan lebat masih menerpa jendela ketika dia memakai jeans dan sweaternya. Mereka akan berganti memakai jubah sekolah di atas Hogwarts Express. Harry, Ron, Fred, George baru mencapai bordes lantai pertama untuk turun sarapan. Ketika Mrs. Weasley muncul di kaki tangga, tampangnya gundah. Arthur, panggilnya ke atas tangga. Arthur, berita penting dari kementerian. Harry merapatkan diri ke dinding ketika Mr. Weasley bergegas turun melewatinya dengan jubah terbalik, bagian belakang di depan, dan menghilang dari pandangan. Ketika Harry dan yang lainnya memasuki dapur, mereka melihat Mrs. Weasley mencari-cari panik di dalam laci. Mestinya ada pena di sini. Dan Mr. Weasley membungkuk di atas perapian, berbicara kepada Harry memejamkan mata dan membukanya lagi untuk memastikan matanya tidak keliru. Kepala Amos Diggory bertengger di atas kobaran api seperti telur besar berjenggot. Dia bicara cepat sekali, sama sekali tak terpengaruh oleh bunga-bunga api yang bertebangan di sekitarnya dan lidah-lidah api yang menjilat-jilat telinganya. Tetangga-tetangga Muggle mendengar bunyi-bunyi bising dan teriakan-teriakan. Jadi mereka memanggil apa tuh yang mereka sebut polis. Arthur, kau harus ke sana. Ini, kata Mrs. Weasley terengah menyodorkan secarik perkamen, sebotol tinta dan pena bulu kusut ke tangan Mr. Weasley. Untung benar aku mendengarnya, kata kepala Mr. Diggory. Aku harus ke kantor pagi-pagi untuk mengirim 2 burung hantu. Dan ternyata orang-orang penggunaan sihir yang tidak pada tempatnya sedang heboh. Kalau Rita Skeeter sampai dengar soal ini, Arthur. Menurut Mad Eye apa yang terjadi? Tanya Mr. Weasley, membuka tutup botol tinta, menyelupkan pena bulunya dan siap mencatat. Kepala Mr. Diggory memutar matanya. Katanya dia dengar ada pengacau masuk halamannya. Katanya orang itu sedang mengendap-endap menuju rumahnya, tetapi diserang oleh tempat-tempat sampahnya. Apa yang dilakukan di tempat sampah-sampah itu? Apa yang dilakukan tempat-tempat sampah itu? Tanya Mr. Weasley, menulis terburu-buru. Membuat kebisingan luar biasa dan menembakkan sampah kemana-mana sejauh yang aku tahu, kata Mr. Diggory. Rupanya salah satu tempat sampah itu masih meluncur-luncur ketika polis-polis muncul. Mr. Weasley mengeluh. Dan bagaimana pengacaunya? Arthur, kau tahu Mad Eye, kata kepala Mr. Diggory memutar matanya lagi. Pengacau mengendap-endap di halamannya di tengah malam. Paling-paling kucing yang berkeliaran, kaget karena ketumpahan kulit kentang. Tapi kalau orang-orang penggunaan sihir yang tidak pada tempatnya sampai menangkap Mad Eye, habis dia. Pikirkan reputasinya. Kita harus melepasnya dengan tuduhan minim. Itu urusan departemenmu. Berapa kira-kira nilai tempat sampah yang bisa meledak? Bisa cuma peringatan, kata Mr. Weasley masih menulis sangat cepat, keningnya berkerut. Mad Eye tidak menggunakan tongkatnya. Dia tidak menyerang siapa-siapa. Aku berani taruhan dia melompat dari tempat tidur dan menyihir apa saja yang bisa dicapainya dari jendela, kata Mr. Diggory. Tapi mereka akan sulit membuktikannya. Tak ada yang terluka. Baiklah, aku akan ke sana, kata Mr. Weasley. Dia menjejalkan perkamen yang sudah ditulisnya di dalam sakunya dan bergegas keluar dari dapur. Kepala Mr. Diggory menoleh kepada Mrs. Weasley. Maaf loh Molly, katanya lebih tenang. Mengganggumu pagi-pagi sekali. Tapi Arthur satu-satunya yang bisa membebaskan Mad Eye. Dan Mad Eye akan memulai pekerjaan barunya hari ini. Kenapa dia harus memilih semalam? Tak apa-apa Amos, kata Mrs. Weasley. Benar, kau tak mau sepotong roti panggang atau apapun sebelum pergi? Baiklah kalau begitu, kata Mr. Diggory. Mrs. Weasley mengambil sehelai roti panggang mentega dari tumpukan di atas meja, memasukkannya ke penjepit api dan menyorongkannya ke mulut Mr. Diggory. Terima kasih, katanya tak jelas dengan mulut penuh. Dan kemudian
Dengan bunyi pop pelan, dia menghilang. Harry bisa mendengar Mr. Weasley meneriakkan selamat tinggal buru-buru kepada Bill, Charlie, Percy, dan kedua anak perempuan. Dan 5 menit dia sudah kembali masuk dapur, jubahnya sudah benar sekarang, dan menyisir rambutnya. Aku harus buru-buru. Semoga tahun ini menyenangkan bagi kalian anak-anak, kata Mr. Weasley kepada Harry, Ron, dan si kembar. Memakai mantelnya dan bersiap-siap untuk berdisapparate. Molly, kau tak apa-apa sendirian mengantar anak-anak ke King's Cross? Tentu saja tidak, katanya. Kau urus Mad Eye, kami akan baik-baik saja. Bersamaan dengan menghilangnya Mr. Weasley, Bill dan Charlie masuk ke dapur. Tadi ada orang yang menyebut-nyebut Mad Eye, tanya Bill. Kenapa lagi dia? Dia bilang ada yang mencoba memasuki rumahnya semalam, kata Mrs. Weasley. Mad Eye Moody? Tanya George merenung mengoleskan selai pada roti panggangnya. Orang sinting itu kan? Ayah kalian sangat menghargai Mad Eye Moody, kata Mrs. Weasley tegas. Ya, Dad mengkoleksi steker listrik kan? Kata Fred pelan ketika Mrs. Weasley keluar dari dapur. Sama antiknya. Moody penyihir hebat pada zamannya, kata Bill. Dia teman lama Dumbledore kan? Kata Charlie. Dumbledore juga tak bisa disebut normal kan? Kata Fred. Maksudku, aku tahu dia jenius dan hebat. Siapa Mad Eye? Tanya Harry. Dia sudah pensiun, dulu kerja di kementerian, kata Charlie. Aku pernah ketemu dia sekali waktu Dad membawaku ke tempat kerjanya. Dia Auror, salah satu yang terbaik, penangkap penyihir hitam. Dia menambahkan ketika melihat wajah Harry yang kosong. Separuh sel Azkaban penuh berkat dia. Tapi karena itu dia punya banyak musuh, keluarga orang-orang yang ditangkapnya terutama. Dan kudengar dia jadi paranoid dalam usia tuanya ini. Tak lagi percaya siapapun, seolah melihat penyihir hitam di mana-mana. Bill dan Charlie memutuskan ikut mengantar ke stasiun King's Cross, tetapi Percy meminta maaf dengan sangat, berkata bahwa dia benar-benar harus bekerja. Aku tak bisa cuti lagi sekarang, katanya kepada mereka. Mr. Crouch mulai tergantung kepadaku. Yah, tahu tidak Percy, kata George serius. Kurasa dia akan segera tahu namamu. Mrs. Weasley telah memberanikan diri menggunakan telepon di kantor pos desa untuk memesan 3 taksi magel biasa untuk membawa mereka ke London. Arthur mencoba meminjam mobil kementerian untuk kita, Mrs. Weasley berbisik kepada Harry sementara mereka berdiri di halaman yang basah tersiram hujan. Memang ketiga sopir taksi keberatan, memandang ketiga sopir taksi keberatan mengangkat 6 koper Hogwarts berat ke dalam mobil mereka. Tapi tak ada mobil yang bisa dipinjam. Oh astaga, mereka tak kelihatan senang ya. Harry segan memberitahu Mrs. Weasley bahwa sopir taksi magel jarang sekali mengangkut burung hantu yang kelewat bergairah, dan teriakan-teriakan Pigwidgeon sungguh memekakkan telinga. Apalagi ketika beberapa kembang api filibuster tanpa api awal basah tiba-tiba menyala ketika koper Fred terbuka, membuat si sopir yang mengangkutnya berteriak kesakitan karena Crookshanks mencakar kakinya. Perjalanan tidak nyaman. Mereka berdesakan di bagian belakang taksi dengan koper-koper mereka. Perlu beberapa waktu bagi Crookshanks untuk mengatasi kekagetannya gara-gara kembang api tadi. Dan pada saat mereka memasuki London, Harry, Ron, dan Hermione sudah kena cakar di mana-mana. Mereka lega sekali turun di King's Cross, meskipun hujan turun lebih lebat dari sebelumnya. Dan mereka jadi basah kuyup menyeret koper mereka menyeberangi jalanan yang ramai dan memasuki stasiun. Harry sekarang sudah terbiasa memasuki peron 9/3/4. Dia hanya tinggal berjalan melewati penghalang yang kelihatannya kokoh di antara peron 9 dan 10. Yang sulit adalah melakukannya secara tidak mencolok, agar tidak menarik perhatian magel. Mereka melakukannya berkelompok hari ini. Harry, Ron, dan Hermione yang paling mencolok, karena mereka ditemani Pigwidgeon dan Crookshanks. Masuk paling dulu. Mereka bersandar di palang rintang, mengobrol santai, dan berhasil masuk. Peron 9/3/4 tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Hogwarts Express, kereta uap merah berkilauan, sudah ada di sana, mengepul-ngepulkan asap. Para murid Hogwarts dan orang tua mereka bermunculan ke peron dari dalam asap itu, seperti hantu-hantu hitam. Pigwidgeon jadi lebih ribut dari sebelumnya, membalas uhu-uhu burung hantu lain yang terdengar dari dalam kabut asap.
Harry, Ron, dan Hermione mencari tempat duduk dan segera saja memasukkan koper-koper mereka dalam kompartemen di pertengahan kereta. Setelah itu mereka turun lagi untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Mrs. Weasley, Bill, dan Charlie. "Mungkin aku akan bertemu kalian lagi lebih cepat dari dugaan kalian," kata Charlie tersenyum sambil memeluk Ginny. "Kenapa?" tanya Fred tajam. "Lihat saja nanti," kata Charlie. "Cuma saja, jangan bilang Percy aku menyebut-nyebut ini. Kan ini informasi rahasia sampai pihak kementerian merasa sudah tiba waktunya diumumkan." "Yah, rasanya aku ingin sekali balik ke Hogwarts tahun ini," kata Bill, tangannya dalam saku menerawang memandang kereta api. "Kenapa?" tanya George penasaran. "Tahun ini akan asyik sekali bagi kalian," kata Bill matanya berkilauan. "Mungkin aku akan cuti untuk menonton sebagian." "Sebagian apa?" tanya Ron. Tetapi saat itu peluit bertiup dan Mrs. Weasley mengirim mereka ke pintu kereta. "Terima kasih kami boleh menginap, Mrs. Weasley," kata Hermione setelah mereka naik menutup pintu dan menjulurkan kepala keluar jendela untuk bicara kepadanya. "Ya, terima kasih untuk segalanya, Mrs. Weasley," kata Harry. "Oh, aku senang kalian datang, Nak," kata Mrs. Weasley. "Aku ingin mengundang kalian nanti, tapi ya, kurasa kalian semua ingin tinggal di Hogwarts, apalagi dengan adanya ini itu." "Mom," kata Ron sebal, "apa sih yang kalian bertiga ketahui tapi kami tidak?" "Kalian akan tahu malam ini, kurasa," kata Mrs. Weasley tersenyum. Aku akan sangat menyenangkan. Aku senang sekali mereka sudah mengubah peraturannya." "Peraturan apa?" tanya Harry, Ron, Fred, dan George bersamaan. "Nanti Profesor Dumbledore akan memberitahu kalian." "Nah, jangan nakal ya. Ya Fred, dan kau George." Piston berdesis keras dan kereta mulai bergerak. "Bilang dong akan ada apa di Hogwarts," teriak Fred dari jendela sementara Mrs. Weasley, Bill, dan Charlie tertinggal semakin jauh dari mereka. Peraturan apa yang mereka rubah? Tetapi Mrs. Weasley hanya tersenyum dan melambai. Sebelum kereta membelok di tikungan, dia, Bill, dan Charlie telah berdisappear. Harry, Ron, dan Hermione kembali ke kompartemen mereka. Hujan lebat yang menimpa jendela membuat mereka sulit sekali memandang keluar. Ron membuka kopernya, mengeluarkan jubah pestanya yang meriah, dan menyelubunginya ke sangkar Pigwidgeon untuk meredam uhu-uhunya. "Bagman saja ingin memberitahu kita apa yang akan berlangsung di Hogwarts," omelnya seraya duduk di samping Harry. "Di Piala Dunia lalu, ingat? Masa ibuku sendiri tak mau bilang? Apa kira-kira?" "Shh!" mendadak Hermione berbisik, meletakkan jari di bibirnya untuk menunjuk kompartemen di sebelah mereka. Harry dan Ron mendengarkan, dan suara dipanjang-panjangkan yang sudah mereka kenal terdengar melalui pintu yang terbuka. "Ayah sebetulnya lebih suka menyekolahkan aku di Durmstrang daripada Hogwarts. Dia kenal kepala sekolahnya. Kalian kan tahu bagaimana pendapatnya tentang Dumbledore. Orang itu pencinta berat darah lumpur dan Durmstrang tidak menerima jembel macam itu. Tapi ibu tak suka aku bersekolah di tempat yang begitu jauh. Ayah bilang Durmstrang bersikap lebih masuk akal daripada Hogwarts terhadap ilmu hitam. Murid-murid Durmstrang mempelajarinya, bukan cuma pertahanan omong kosong seperti kita." Hermione bangkit, berjingkat ke pintu kompartemen dan menutupnya memblokir suara Malfoy. "Jadi dia pikir Durmstrang lebih cocok buatnya, begitu?" katanya berang. "Sayang sekali dia tidak sekolah di sana supaya kita tidak usah kenal dengannya." "Durmstrang itu sekolah sihir yang lain?" tanya Harry. "Yah," kata Hermione sengit, "dan reputasinya buruk. Menurut penilaian pendidikan sihir di Eropa, sekolah itu memberi banyak tekanan pada ilmu hitam." "Rasanya aku sudah pernah dengar deh," kata Ron tak yakin. "Di mana sih? Negara mana?" "Kan tak ada yang tahu," kata Hermione mengangkat alisnya. Kenapa tidak?" tanya Harry. "Sudah tradisi, ada banyak persaingan di antara semua sekolah sihir. Durmstrang dan Beauxbaton menyembunyikan keberadaan mereka supaya tak ada yang bisa mencuri rahasia mereka," kata Hermione tanpa berbelit-belit. "Yang benar saja," kata Ron mulai tertawa. "Durmstrang pasti sama besarnya dengan Hogwarts. Bagaimana kau bisa menyembunyikan kastil besar begitu?" "Tetapi Hogwarts tersembunyi," kata Hermione keheranan. "Semua orang tahu itu. Ya, semua orang yang sudah membaca sejarah Hogwarts lah." "Cuma kau kalau begitu," kata Ron. "Jadi
Teruskan, bagaimana menyembunyikan tempat seperti Hogwarts? Dengan sihir, kata Hermione. Kalau ada Muggle yang melihatnya, dan yang mereka lihat hanyalah reruntuhan bangunan tua berlumut dengan papan peringatan di depan bertuliskan berbahaya, dilarang masuk. Jadi Durmstrang juga kelihatan seperti reruntuhan bagi orang luar. Mungkin, kata Hermione mengangkat bahu, atau bisa saja mereka memakai mantra penolak Muggle seperti di Stadion Piala Dunia. Dan untuk mencegah penyihir asing menemukannya, mereka akan membuatnya tak terpeta. Apa? Coba bilang lagi. Ya, kau bisa menyihir bangunan supaya tak bisa tampak di peta kan? Kalau menurutmu begitu, kata Harry. Tapi menurutku, Durmstrang pastilah di suatu tempat jauh di utara, kata Hermione menerawang. Di tempat yang sangat dingin, karena mereka punya seragam mantel bulu. Pikirkan kemungkinan-kemungkinannya, kata Ron melamun. Mudah sekali mendorong Malfoy ke sungai es, pura-pura kecelakaan. Sayang sekali ibunya menyayanginya. Hujan makin lama makin lebat ketika kereta meluncur makin jauh ke utara. Langit amat gelap dan jendela amat berkabut. Ketika lampu-lampu sudah dinyalakan pada siang hari, troli penjual makanan berderik di koridor, dan Harry membeli setumpuk besar bolu kuali untuk dimakan bersama. Beberapa teman mereka berdatangan sementara siang berganti sore, termasuk Seamus Finnegan, Dean Thomas, dan Neville Longbottom, remaja berwajah bundar, sangat pelupa yang dibesarkan oleh neneknya yang galak. Seamus masih memakai mawar Irlandianya. Sebagian sihirnya rupanya sudah memudar. Mawar itu masih meneriakkan Troy, Mullet, Moran, tetapi amat lelah dan terdengar amat letih. Setelah kira-kira setengah jam, Hermione yang bosan mendengar obrolan tentang Quidditch yang tak habis-habisnya, membenamkan diri sekali lagi, membaca buku kitab mantra standar tingkat 4 dan mulai mempelajari mantra panggil. Neville mendengarkan dengan iri ketika yang lain ramai membicarakan Piala Dunia. Nenek tak mau pergi, katanya merana. Tak mau beli tiket, kedengarannya seru sekali. Memang, kata Ron, lihat ini Neville. Dia mencari-cari dalam kopernya di atas tempat bagasi dan mengambil figur miniatur Viktor Krum. Oh, wow, kata Neville iri ketika Ron meletakkan Krum di atas tangannya yang gemuk. Kami juga melihatnya dari dekat, kata Ron. Kami nonton di box utama. Untuk pertama kali dan terakhir kalinya dalam hidupmu, Weasley. Draco Malfoy telah muncul di pintu di belakangnya, berdiri Crabbe dan Goyle, kroninya yang bertubuh besar dan sangar. Keduanya kelihatannya bertambah tinggi, 30 cm selama musim panas. Rupanya mereka mendengar obrolan tentang Quidditch itu dari pintu kompartemen yang dibiarkan sedikit terbuka oleh Dean dan Seamus. Rasanya kami tak mengundangmu bergabung, Malfoy, kata Harry dingin. Weasley, apa itu? Kata Malfoy menunjuk sangkar Pigwidgeon. Lengan jubah pesta Ron menjuntai bergoyang-goyang sesuai irama guncangan kereta. Pergelangan lengannya yang berenda kelihatan jelas sekali. Ron berusaha menyingkirkan jubah itu, tetapi Malfoy lebih cepat darinya. Dia menyambar lengan jubah itu dan menariknya. Lihat ini, kata Malfoy kegirangan mengangkat jubah Ron dan memperlihatkannya kepada Crabbe dan Goyle. Weasley, memangnya kau mau pakai ini? Maksudku, ini memang mode yang ngetop di tahun 1890-an? Bukan urusanmu, kata Ron. Wajahnya sama merahnya dengan jubah pesta yang disambarnya kembali dari tangan Malfoy. Malfoy terbahak-bahak. Crabbe dan Goyle tertawa konyol. Jadi mau ikut, Weasley? Mau coba mengharumkan nama keluarga? Ada hadiah uang juga tahu. Kau akan bisa beli jubah yang layak kalau menang. Kau bicara apa? Tukas Ron. Apakah kau mau ikut? Malfoy mengulangi. Kalau kau pasti ikut, Potter. Kau tak pernah melewatkan untuk pamer kan? Jelaskan apa yang kau ocehkan, kalau tidak, pergi sana Malfoy, kata Hermione jengkel dari atas kitab mantra standar tingkat 4. Senyum kegirangan merekah di wajah pucat Malfoy. Memangnya kalian tidak tahu, katanya senang. Kau punya ayah dan kakak di kementerian.
dan kau tidak tahu? Bukan main. Ayahku sudah memberitahuku lama sekali. Dia dengar dari Cornelius Fudge. Tapi ayah memang punya hubungan dekat dengan orang-orang top di kementerian. Mungkin ayahmu tingkatnya cuma junior, jadi tak tahu Weasley. Ya, mungkin mereka tidak bicara tentang soal-soal penting di depannya. Tertawa sekali lagi, Malfoy memberi isyarat kepada Crabbe dan Goyle dan ketiganya menghilang. Ron bangkit dan membanting pintu geser kompartemen begitu kerasnya sampai kacanya pecah. "Ron!" tegur Hermione. Dia mencabut tongkatnya, menggumamkan, "Reparo!" Dan serpihan-serpihan kaca menyatu kembali menjadi selembar kaca dan kembali menempel di pintu. "Menyebalkan sekali, seakan dia tahu segalanya dan kita tidak," omel Ron. "Ayah punya hubungan dekat dengan orang-orang top di kementerian. Dad bisa naik pangkat dari dulu-dulu, cuma saja dia senang di tempatnya sekarang." "Tentu saja," kata Hermione tenang. "Jangan biarkan Malfoy membuatmu panas, Ron." "Anak itu membuatku panas, bagaimana tidak?" kata Ron mencomot salah satu sisa bolu kuali dan meremasnya hingga hancur. Ron jadi marah-marah terus sepanjang sisa perjalanan. Dia tidak banyak bicara ketika mereka berganti jubah seragam sekolah dan masih panas ketika Hogwarts Express mulai mengurangi kecepatannya dan akhirnya berhenti di stasiun Hogsmeade yang gelap gulita. Ketika pintu-pintu kereta membuka, gemuruh guntur terdengar. Hermione membungkus Crookshanks dalam mantelnya, dan Ron membiarkan jubah pestanya tetap menyelubungi sangkar Pigwidgeon ketika mereka turun dari kereta dengan kepala menunduk dan mata menyipit menerobos hujan. Hujan sekarang demikian lebatnya, sehingga seakan berember-ember air dingin diguyurkan di atas kepala mereka. "Hai Hagrid!" teriak Harry melihat siluet sosok raksasa di ujung peron dari kejauhan. "Alright Harry," Hagrid balas berseru melambai-lambai. "Sampai ketemu di pesta, kalau kami tak tenggelam." Murid-murid kelas 1 secara tradisi mencapai kastil Hogwarts dengan berlayar menyeberangi danau bersama Hagrid. Aku tak mau menyeberangi danau dalam cuaca macam ini," kata Hermione sungguh-sungguh gemetar. Sementara mereka beringsut pelan sepanjang peron gelap bersama anak-anak lain. 100 kereta tanpa kuda siap menunggu mereka di depan stasiun. Harry, Ron, Hermione, dan Neville naik menusyukur ke salah satu di antaranya. Pintu menutup, dan beberapa saat kemudian, dengan entakan keras, iring-iringan panjang kereta berkeretek, menggelinding dengan mencipratkan air menuju ke kastil Hogwarts. That's the end of the chapter 11. Wow, chapter 12 ini nih yang mantap nih. Oke, thank you so much buat yang udah nonton. Sorry videonya telat, gak hari Sabtu. Aku langsung upload setelah ini. Bye!